warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fika Rahman dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2024. Di sini saya tidak sendiri namun ditemani dengan partner saya yaitu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Divatiasari dari program studi Ilmu Komunikasi. Teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi. Jadi di dalam ilmu komunikasi memiliki 4 teori kriteria kebenaran. Yang pertama ada teori korespondensi, yang kedua ada teori koherensi, dan yang ketiga ada teori pragmatis, dan yang terakhir ada teori metafisik. Jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kebenaran korespondensi. Jadi teman-teman harus tahu bahwa teori korespondensi ini merupakan teori kebenaran tradisional dan juga teori tertua. Jadi teori korespondensi ini menurut Aristoteles adalah tidak benar untuk mengatakan bahwa atau menyatakan bahwa segala sesuatu itu tidak ada ataupun ada, dan benar bahwa tidak ada yang ada sebagai tidak ada, dan bahwa segala sesuatu ada sebagai ada. Pasti teman-teman bingung nih, gimana sih narik kesimpulan artinya teori korespondensi? Singkatnya nih teman-teman, teori korespondensi itu merupakan sebuah pernyataan yang dapat kita simpulkan ketika kita mencoba atau mendapatkan buktinya. Seperti contoh, kita memahami nih dan mengetahui bahwa es itu dingin, lalu kita mencoba untuk membuktikannya dan menyentuhnya dan terasa dingin. Maka pendapat tersebut dan juga pendapat es itu dingin adalah benar, dan ini bisa menjadi sebuah kebenaran. Jadi seperti itu teman-teman, kita harus membuat kesimpulan, membuat pernyataan dengan cara membuktikannya. Oke teman-teman, jadi yang kedua ini kita akan belajar tentang teori koherensi. Jadi teori koherensi ini diambil oleh golongan realis seperti Leibniz, Spinoza, Descartes, Hegel, dan juga lain-lain. Jadi teori koherensi ini merupakan suatu pernyataan koheren atau konsisten dengan klaim lain yang juga benar agar dianggap benar. Jadi kesimpulannya teori koherensi ini bersifat sistematis ya teman-teman. Jadi teori koherensi ini merupakan pernyataan benar yang nantinya akan disusul dengan pernyataan-pernyataan benar yang lainnya untuk dapat dianggap sebuah kebenaran. Seperti contoh nih teman-teman, jika kita manusia percaya bahwa pernyataan manusia pasti akan mati itu benar, bahwa kita harus serta mempercayai bahwasanya si fulan atau kita sebut manusia dan dia akan mati karena pernyataan kedua sesuai dengan pernyataan pertama, maka kita harus serta mempercayai dan pernyataan tersebut bisa dianggap benar karena disusul dengan pernyataan benar juga. Jadi misalnya di pernyataan pertama ini adalah kalimat benar dan akan disusul dengan pernyataan yang sistematis untuk mendukung pernyataan pertama dengan kalimat benar juga, maka akan menjadi sebuah kesimpulan dan mencapai kriteria kebenaran ilmu komunikasi. Oke teman-teman, jadi yang berikutnya kita akan membahas mengenai teori pragmatis. Jadi teori pragmatis ini ada filsuf pragmatis asal Amerika seperti Charles S. Peirce, William James, dan John Dewey mengembangkan dan mengadopsi konsep teori ini. Jadi menurut mereka menyimpulkan bahwa seluruh kebenaran harus memiliki fungsi dan juga kegunaan untuk dikaitkan kebenaran di kehidupan. Jadi meletakkan di dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan teman-teman. Seperti contoh nih, di kehidupan kita diajarkan dan kita mengetahui bahwa neraka ada bagi manusia yang jahat, manusia yang berperilaku jahat, terlepas dari sebagai penyesalan yang benar karena memiliki manfaat dalam menurunkan angka kejahatan teman-teman. Maksudnya bahwa pernyataan pertama yaitu neraka akan ada dan juga neraka ada bagi manusia yang berperilaku jahat. Dengan adanya pernyataan tersebut memiliki manfaat di kehidupan untuk menurunkan angka kejahatan yang terjadi teman-teman. Jadi simpel banget kan, teori pragmatis ini hanya mendukung bahwa teori atau kebenaran atau pernyataan yang benar itu memiliki sebuah manfaat di kehidupan kita. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita akan belajar untuk teori yang terakhir atau kriteria kebenaran yang terakhir, yaitu teori kebenaran metafisik. Jadi apa sih teori kebenaran metafisik? Teori kebenaran metafisik ini masih berkaitan dengan teori pragmatis, yaitu adanya manfaat untuk sebuah pernyataan yang dianggap benar di dalam kehidupan. Tetapi di dalam teori metafisik kita juga mencampurkan keyakinan antara keyakinan individu dan juga menyimpulkan sebuah pernyataan menggunakan akal logika kita masing-masing teman-teman. Jadi di sini dijelaskan bahwa teori metafisik ini berkaitan dengan konsep kebenaran yang bersumber dari realitas yang tidak terbatas pada pengalaman indrawi manusia. Jadi kebenaran bisa dikatakan benar apabila sesuatu yang ada secara objektif dan absolut terlepas dari apakah manusia dapat membuktikannya secara empiris dan juga logis. Jadi kita akan menggunakan keyakinan kita dan juga akal berpikir kita untuk menyimpulkan bahwa pernyataan itu bisa dianggap sebuah pernyataan yang benar. Seperti contoh nih teman-teman, jadi dalam agama keberadaan Tuhan itu secara masing-masing kita meyakini bahwa Tuhan itu ada. Dan jika satu kehidupan setelah mati adalah bentuk kebenaran metafisik yang tidak dapat diuji secara ilmiah, tetapi diyakini sebagai kebenaran yang lebih tinggi. Setelah kita berpikir bahwa Tuhan itu ada karena kita percaya
percaya dan juga kita yakin bahwa setelah kehidupan di dunia ini, semua orang akan meninggal, semua orang akan mati dan akan ada dunia yang kekal gitu ya. Dan juga itu kita harus bisa meyakini keberadaan dunia tersebut. Seperti itu teman-teman lebih jelasnya mengenai teori metafisik. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan belajar mengenai cara pengaplikasian keempat teori tersebut di dalam praktik ilmu komunikasi. Yang pertama nih, teori kebenaran korespondensi. Jadi teori kebenaran korespondensi ini tadi ditandai dengan adanya fakta. Dan di sini bisa kita contohkan sebagai jurnalistik ya. Misalnya berita yang disampaikan itu akan dianggap benar jika berdasarkan bukti nyata seperti data, wawancara langsung, atau rekaman peristiwa. Seperti contoh lainnya yaitu seorang reporter harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu sesuai dengan kejadian sebenarnya. Yang kedua ada teori kebenaran koherensi. Jadi teori koherensi ini tadi ditandai dengan adanya sistematis, dengan pernyataan yang sistematis gitu ya. Jadi dalam contoh komunikasi politik, seorang juru bicara pemerintah atau seorang politikus harus menyampaikan sebuah argumen atau informasinya dengan selaras. Meskipun di audiens yang berbeda, mereka juga harus menyampaikan pernyataan yang sama pula dan juga tidak menyesatkan audiens. Yang ketiga ada teori kebenaran pragmatis. Jadi teori ini ditandai dengan adanya manfaat atau dampak dalam praktik kehidupan. Jadi seperti contoh, ketika kita melakukan klaim produk, dan klaim produk itu dianggap benar jika terbukti meningkatkan kepuasan pelanggan atau penjualan. Seperti contoh kita bisa melihat komentar-komentar yang ada dari pembeli gitu ya, ketika mereka berkomentar baik dan juga merasa puas dari produk yang kita klaim dan kita jualkan kepada mereka. Dari situ kita bisa melihat bahwa adanya manfaat baik dari pelanggan. Yang terakhir nih teman-teman yaitu teori metafisik yang berkaitan dengan keyakinan dan juga akal atau logika kita berpikir. Jadi di sini kita dapat contohkan dalam komunikasi agama atau filsafat, kebenaran seringkali didasarkan pada prinsip atau ajaran tertentu yang dianggap mutlak, seperti nilai moral atau hukum alam yang tidak berubah seiring waktu. Jadi di situ di nilai mutlak atau nilai moral dan juga hukum alam itu kita pikirkan dengan keyakinan kita masing-masing dan juga cara kita berpikir secara logis seperti itu teman-teman. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan oleh partner saya itu Alivia bahwasannya ada 4 kriteria dalam kebenaran dalam ilmu komunikasi, dan saya akan menjelaskan mengenai 4 kriteria kebenaran dari ilmu komunikasi yang berhubungan erat dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi ini adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta, yang sesuai dengan nilai Pancasila seperti demokrasi yang tertanam pada nilai Pancasila sila keempat. Baik, yang kedua yaitu kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi ini yang menyelaraskan dengan komunikasi dengan hubungan kebangsaan dan bernegara yang tercantum pada nilai Pancasila sila ketiga. Selanjutnya ada kebenaran pragmatis. Kebenaran pragmatis ini yaitu kebenaran yang memang sifatnya menekankan untuk komunikasi yang memungkinkan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini sama seperti Pancasila yaitu sila kelima. Akhir adalah kebenaran metafisik. Kebenaran metafisik ini adalah kebenaran yang memang sifatnya mengutamakan moralitas dan juga etika sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila. Oleh karena itu, mari kita membangun komunikasi yang baik, informatif dan juga komunikatif agar tidak menjadi miskomunikasi dalam masyarakat dan menciptakan komunikasi yang harmoni, yang selaras dan menciptakan hubungan yang baik dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.